Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. John Maxwell adalah seorang penulis, pembicara, dan pakar kepemimpinan yang diakui secara internasional. Di dalam bukunya berjudul Good Leader Ask Great Question, ada bagian yang membahas tentang alasan seorang ingin menjadi pemimpin. Maxwell menyampaikan dua alasan orang ingin menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama, mereka sungguh-sungguh tertarik untuk memimpin dengan tujuan untuk menolong orang-orang yang dipimpinnya. Dan alasan kedua, mereka ingin menjadi pemimpin karena memuaskan dirinya sendiri. Mereka senang dengan kekuasaan, posisi, uang, dan gengsi. Dari kedua alasan itu, seperti Maxwell bertanya kepada para pembacanya, apa yang menjadi alasan sebagian orang ingin menjadi seorang pemimpin? Dan jika ini dipertanyakan dalam konteks gereja, maka apa yang menjadi alasan yang mendorong sebagian orang ingin menjadi seorang pemimpin gereja? Jiwa-jiwakah? Atau egonya? Saudara-saudara, di dalam gereja kita akan menemukan banyak jenis pemimpin. Ada yang terkesan baik karena menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Ada yang menjabat sebagai pemimpin namun tidak menjalankan fungsinya. Ada yang menikmati fasilitas pemimpin, tetapi tidak menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan masih banyak lagi. Namun terlepas dari semua itu, pemimpin yang bagaimanakah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan? Saudara-saudara, dari Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Melalui pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada dua prinsip kepemimpinan gereja yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin gereja yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, memimpin bukan untuk dilayani. Konsep ini tentu berbeda dengan konsep kepemimpinan duniawi yang cenderung mau dilayani. Di ayat 25, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada satu realitas. Mereka harus menyadari bahwa pemimpin-pemimpin pada masa itu menggunakan kekuasaannya untuk menindas, menguras rakyatnya untuk melayani dan memuaskan keinginan mereka. Saudara-saudara tahu, pada masa itu, orang-orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan dapat melakukan apa saja terhadap rakyatnya. Mereka bisa menaikkan pajak, menyita aset rakyat, memenjarakan, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang bisa mereka lakukan. Dengan jabatan dan otoritas, mereka bisa berbuat apa saja sesuka hati. Kondisi ini membuat jabatan dan kekuasaan begitu diinginkan pada masa itu. Dengan mempunyai jabatan dan kekuasaan, akan menempatkan posisinya lebih tinggi dari orang lain, dan juga membuat orang lain harus tunduk dan menghormatinya. Kita bisa sebut pemimpin seperti ini pemimpin yang self-centered. Saudara-saudara, coba bayangkan jika ada seorang pemimpin self-centered memimpin di dalam gereja. Dia akan menuntut orang-orang sekitarnya untuk mengikuti dan melakukan kehendaknya. Dan harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia ingin dipuaskan. Jika dia tidak mendapatkan kepuasan, maka dia akan menghadirkan masalah bagi orang-orang di sekelilingnya. Dia akan menuntut dan memaksa supaya kehendaknya, memakai otoritasnya sebagai pemimpin gereja. Bayangkan orang-orang yang bekerja sama dengannya dan bahkan jemaat yang dilayaninya. Mereka semua pasti akan merasa terintimidasi dan mungkin akhirnya akan memilih untuk keluar dari gereja. Gambaran ini menyatakan buruknya
dampak kepemimpinan yang self-centered bagi gereja. Dan wajar jika Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak memimpin dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Hal itu ditegaskan Tuhan Yesus dengan berkata di ayat 26, "Tidaklah demikian di antara kamu." Dan terjemahan yang lebih jelas berbunyi, "Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka." Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memerintah seperti pemimpin-pemimpin dunia yang memimpin dengan berorientasi pada diri dan yang ingin dipuaskan dan dilayani. Jadi dari pemaparan tadi menjelaskan kepada kita, kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan adalah kepemimpinan yang tidak berorientasi pada diri atau self-centered. Dan yang kedua, saudara-saudara, kepemimpinan yang Tuhan kehendaki adalah memimpin untuk melayani. Saudara-saudara, prinsip kepemimpinan yang kedua ini memang berbeda dengan konsep kepemimpinan dunia. Saudara-saudara, seperti yang digambarkan di bagian pertama tadi, seorang pemimpin harusnya bisa seenak-enaknya dan tidak ada yang berani membantah. Orang-orang yang bekerja untuk dia dan dia berkuasa atas orang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, bukan kepemimpinan yang demikian yang dia inginkan. Di ayat 26-27 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ciri seorang pemimpin rohani yang dikehendakinya adalah seorang pemimpin yang mempunyai perspektif kekekalan. Mereka yang tahu bahwa panggilan menjadi pemimpin adalah panggilan untuk melayani. Di ayat 26-27, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan perspektif surgawi, bahwa orang yang ingin menjadi besar dan terkemuka di hadapan manusia dan di hadapan kerajaan, mereka harus menjadi seorang pelayan, seorang diakonos, dan menjadi seorang budak atau menjadi seorang doulos. Saudara-saudara, mungkin umumnya diakonos dan doulos merupakan posisi yang tidak terhormat. Tetapi di dalam konsep kerajaan surga, posisi diakonos dan doulos merupakan posisi yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk bertanggung jawab, mengurusi kehidupan iman dari umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cakap di dalam iman dan yang mempunyai kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8-13 juga membahas tentang diakonos. Mereka adalah orang-orang pilihan. Rasul Paulus menyebutkan ciri-ciri seorang diakonos. Mereka harus orang baik. Mereka tulus, tidak mata duitan, tidak mabuk-mabukkan, punya iman yang teguh, hidup tidak bercela, tahu menahan diri, jujur, punya satu istri, dan mampu mengurusi keluarga dengan baik. Di ayat 13, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang melayani dengan baik dalam jemaat akan dihormati. Dari pemaparan tadi menjelaskan bahwa menjadi pemimpin gereja merupakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dipilihnya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kualitas iman yang baik, tekun melayani, dan mempunyai kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Mereka juga orang-orang yang menerima karunia Tuhan untuk menjalankan fungsinya, sehingga mereka mampu berperan untuk membangun jemaat, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi dari pembahasan tadi, ada dua prinsip kepemimpinan gereja yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin gereja yang dikehendaki Tuhan. Memimpin bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Marilah menjadi pemimpin-pemimpin yang dikehendaki Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Soli Deo Gloria.